Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait dengan array. Sebenarnya materi ini hanya pengulangan saja dari mata kuliah algoritma dan pemrograman 1, karena kita sudah masuk di algoritma pemrograman 2, jadi ini hanya sebagai review saja kembali. Nah, baik, materi yang akan saya bawakan, jadi kebetulan untuk slide ini saya ambil dari IIT Bombay. Jadi salah satu website penyedia atau training online yang gratis, ya saya ambil di situ. Kebetulan memang trainingnya terkait dengan pemrograman komputer. Jadi di sini sudah ada beberapa nama penyusun dari materi ini, dan kebetulan yang bertempat di Department of Computer Science. Kalau kita itu adalah Fakultas Ilmu Komputer di Bombay. Baik, di sini judulnya adalah Need for Arrays. Artinya bahwa kenapa kita membutuhkan yang namanya array, atau untuk apa sih yang disebut dengan array. Ini saya lewatkan saja ya. Ini adalah recap dari topik yang dibahas. Nah, garis besar dari pembahasan ini, dari slide ini adalah keinginan untuk merepresentasikan atau keinginan untuk merepresentasikan kumpulan nilai, ya, kumpulan nilai dari dalam satu kelompok, seperti misalnya kumpulan data yang diinput, dalam yang menggunakan satu nama. Kemudian elemen-elemen dalam satu kumpulan dapat digunakan untuk melakukan komputasi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah array, ya, struktur array yang dikenal dalam matematika. Kemudian bagaimana cara melakukan pengaksesan elemen-elemen dari array. Di sini ada yang disebut sebagai indeks. Jadi saya rasa para adik-adik semua sudah paham bahwa untuk mengakses array, karena dia memiliki satu nama, jadi untuk mengaksesnya kita menggunakan yang disebut dengan indeks. Baik, kita lanjut selanjutnya. Misalnya, jadi kita kembali pada konteks judul dari slide ini. Kenapa sih kita harus menggunakan array? Ya, contoh misalnya seperti ini. Dalam program ini, misalnya kita membutuhkan ada 4 nilai yang harus diinput. Jadi ada 4 nilai yang diinput, di mana nilai-nilai yang diinput itu disimpan dalam variabel 1 atau P1, P2, P3, P4, dan dibutuhkan juga untuk menghitung atau mendapatkan total nilai dari keempat data yang diinput tadi. Jadi di sini makanya ada variabel sum, ya. Nah, digunakan untuk menampung hasil penjumlahan dari variabel 1, 2, 3 sampai dengan 4. Nah, di sini diinput nih. Jadi masing-masing data pada ini kan memiliki variabel atau tipe data yang sama, yaitu tipe data integer. Nah, di sini diinput satu persatu, diinput P1, 2, P3 sampai dengan P4. Kemudian dilakukan perhitungan dengan menggunakan P1 plus P2 plus P3 plus P4. Nah, kemudian hasil penjumlahannya disimpan di dalam variabel sum. Ini yang biasa kita lakukan kalau kita tidak menggunakan variabel array, ya. Kemudian kita mencetak. Apakah ini efektif?
Kalau datanya masih sedikit, ini saya rasa belum menjadi persoalan. Tapi apabila datanya banyak, contoh misalnya ada 11, ada sampai 50, sampai 100 data, maka otomatis kita membutuhkan ada berapa variabel. Setidaknya ada 100 variabel yang kita butuhkan, ditambah dengan satu variabel untuk menampung hasil penjumlahan. Kalau banyak data, berarti ini sudah tidak efektif lagi. Nah, di sini pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukan atau menghandle data yang memiliki banyak data atau memiliki banyak nilai, ya. Jadi kalau misalnya kita hanya ingin mencari hasil penjumlahannya, ya, kita hanya ingin mencari hasil penjumlahannya, kemudian jika kita ingin menggunakan untuk menginput dalam nilai yang baru dan iterasi untuk menghasilkan sum atau menjalankan sum atau hasil penjumlahan. Nah, contoh misalnya kita menggunakan ini, ya, kita bisa menggunakan model yang seperti ini. Jadi di sini sebuah program untuk mencari total nilai dari nilai beberapa mahasiswa. Jadi total nilainya diinput, ya, total nilainya diinput dari beberapa mahasiswa. Nah, di sini kita menggunakan beberapa variabel. Jadi contoh yang tadi itu belum ada persoalan karena masih sedikit data. Nah, kalau misalnya kita sudah seperti ini adalah contoh yang lain. Kita ingin mengambil total nilai dari mahasiswa, dari beberapa mahasiswa. Di sini dikatakan bahwa N mahasiswa, berarti kan tidak lebih dari 1, mungkin lebih dari 10 atau lebih dari 20 dan seterusnya. Nah, di sini kita menggunakan ada beberapa variabel. Yang pertama adalah variabel mark, kemudian sum, count, dan n. Ini untuk nilainya, ya. Kemudian sum untuk menampung total penjumlahan nanti. Nah, kemudian count itu adalah jumlah mahasiswa nanti, ya, nanti digunakan sebagai variabel perulangan. Sedangkan n itu adalah berapa totalnya mahasiswa, ya, yang nanti akan masuk. Nah, di sini di input n. Nah, kita menggunakan perulangan for 1 sampai dengan n, ya. Kemudian count-nya berjumlah atau step 1. Nah, di sini di input mark, kemudian sum ditambah dengan sum plus mark. Berarti nanti perulangan akan terjadi, ya, perulangan akan terjadi sebanyak nilai n yang diinputkan, ya, sebanyak nilai n yang diinputkan. Kalau kita hubungkan dengan contoh yang pertama, maka ini akan jadi persoalan lagi kalau kita menggunakan konsep yang awal tadi. Kenapa? Karena nilai n tidak ditentukan, ya kan? Nilai n tidak ditentukan. Berarti n tergantung apa yang kita inputkan. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi, ya. Jadi di sini ditandai bahwa akan terus berulang sampai dengan nilai n atau kondisi dari perulangan for itu sudah bernilai false. Nah, di sini disampaikan bahwa ada keterbatasan, ya, ada keterbatasan apabila kita menggunakan variabel yang biasa. Jadi kalau kita menggunakan variabel biasa, ini ada keterbatasannya, ya.
secara singkat tadi sudah saya sampaikan beberapa keterbatasan apabila kita menggunakan variabel biasa. Nah, kalau di contoh yang sebelumnya, ya, di contoh yang sebelumnya kita hanya ingin mencari nilai total, ya. Jadi ketika kita hanya ingin mencari nilai total atau ya nilai berdasarkan pada total tadi yang kita dapat seperti rata-rata. Nah, seperti rata-rata. Ingat rumus rata-rata? Saya rasa masih ingat semua ya. Rumus rata-rata seperti apa? Yang jelasnya bahwa rumus rata-rata itu berarti kita berpatokan pada data yang sebelumnya diinput. Ya, kita berpatokan pada data yang sebelumnya diinput. Baik. Nah, sekarang apabila ini kita butuhkan, ya, berarti kita harus mendapatkan nilai yang diinginkan. Ya, jadi kan tadi hasilnya kita dapatkan yaitu nilai total. Ya. Kita mendapatkan nilai total. Tetapi kita kehilangan nilai individu. Di mana nilai individunya? Yaitu nilai-nilai yang diinput sebelumnya. Ya, nilai. Jadi misalnya V1, V2, V3. Kita kehilangan di situ. Tapi kita mendapatkan nilai totalnya. Misalnya kita input V1 2, V2 2, ya, V3 2, V4 2. Berarti total yang kita dapatkan adalah 8. Tetapi nilai yang sebelumnya diinput yaitu 2, 2, 2 dan seterusnya kita kehilangan. Ya. Nah, kita kehilangan di situ. Nah, kemudian berarti kita membutuhkan akses terhadap nilai-nilai yang sebelumnya kita input. Ya. Nah, berarti kita membutuhkan akses terhadap nilai-nilai yang kita input. Contoh misalnya, ya, kita menginginkan untuk mendapatkan keduanya, atau ada dua nilai yang kita butuhkan, misalnya nilai total dan standar deviasi. Nah, kan untuk mencari standar deviasi kan berdasarkan nilai total juga, ya kan? Nah, kemudian atau untuk mencetak nilai-nilai yang tadi yang diinput, ya, apakah kita mau urutkan dan seterusnya, ya kan? Baik, selanjutnya di sini menggunakan matematika, ya, dalam menggunakan matematika untuk merepresentasikan himpunan angka, ya. Biasanya, ya, kita atur dengan menggunakan tabel berupa kolom dan baris, atau biasa disebutnya sebagai matriks. Nah, kalau dalam pemrograman kita menyebutnya sebagai array, ya, array. Ya, kita menggunakan matriks dimensi 1, di mana hanya satu baris saja, ya. Contoh misalnya, ya, memiliki 11 nilai integer. 11 nilai integer. Nah, ditampilkan seperti ini. Jadi sebuah array yang bernama A, di mana nilainya itu nilai pertama adalah 73, 14 dan seterusnya sampai dengan 825, ya. Jadi di sini kita tandakan sebagai A ke I. I itu apa? Ya, di sini I itu adalah elemen atau urutan elemen dari array. Jadi I, ya, biasa disebut sebagai indeks, ya, atau lebih spesifik pada elemen. Jadi contoh misalnya kalau A indeks kedua itu apa? Nah, kalau di sini posisinya adalah
14 indeks kedua. Tapi kalau kita sudah masukkan, nanti kita lihat ya, karena kita akan masukkan nanti di pemrograman. Kalau di pemrograman biasa agak berbeda dengan dengan beberapa bahasa program yang lain. Memang ada beberapa bahasa program yang berbeda dengan bahasa program yang lain. Kalau di sini secara matematikanya kita mengenalnya seperti ini. Jadi A indeks kedua itu adalah 14. A indeks kelima adalah 3926. Ini posisinya ya. Nah, untuk array misalnya data yang tadi A ya, dengan nama A, arraynya bernama A 23 sampai dengan 825. Kita ingin mencari total dari data yang ada di dalam array ya. Kita ingin mencari total yang ada dalam array yang tadi. Nah, maka di sini biasa kita menggunakan sum untuk mencari ya. Sum sama dengan model matematika. Sum matriks I sama dengan 1 sampai dengan n, di mana A ke I. Berarti ini kalau kita gambarkan ya, contoh misalnya kita mengambil 4. Jadi 4 data. Misalnya n itu sama dengan 4, berarti ada 4 data. Maka totalnya adalah A1 ditambah dengan A2, A3 tambah dengan A4. Berarti 73 ditambah 14 ditambah 3 ditambah 128, maka totalnya adalah 218. Nah, di dalam C++ kita menyimpannya dalam lokasi ya. Dalam lokasi dalam hal ini adalah memori komputer yang mengacu pada satu nama ya, dalam satu nama. Jadi di sini disebutkan single name. Dan disebut tadi, kalau kita berdasarkan yang tadi, berarti namanya adalah A ya. Sedangkan setiap individu itu diidentifikasi berdasarkan pada indeksnya. Nah, jadi contoh misalnya kita gambarkan seperti ini. Ini adalah array dengan nama A. Sedangkan data-data yang masuk nanti ada pada indeks ke-1, A yang kedua, A ketiga, 4, kelima, dan seterusnya. Nah, untuk mengaksesnya kita berdasarkan pada indeks ya, masing-masing indeks ya. Nah, kemudian di dalam C, jadi C++ itu sudah menyediakan struktur data yang disebut dengan array. Itu sudah ada di dalam C ya. Jadi menyediakan dengan single name atau hanya satu nama untuk beberapa data yang masuk, dan mengizinkan untuk melakukan pengaksesan setiap elemen berdasarkan pada indeksnya ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana mendeklarasikan array di dalam program ya. Kemudian bagaimana kita menulis atau memanggil elemen ya, di dalam array ya. Bisa tidak kita menggunakan variabel seperti i di dalam indeks? Nanti kita lihat untuk slide yang selanjutnya. Ini adalah kesimpulan dari materi kita hari ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.